mental series ya teman-teman ya. Jadi setiap hari Kamis kita di grup kita ini spesial karena sejak tahun ini kita fokuskan untuk mental development series ya, khusus di hari Kamis. Apa itu mental development series? Karena kita percaya bahwa kesuksesan itu ternyata, dan ini hasil survei, sebagian besar ditentukan oleh faktor mental bukan faktor teknis. Jadi hari Kamis kita kelasnya untuk mental development. Nah, khusus untuk beberapa minggu dari 3 minggu yang lalu, kita mulai dengan membahas mengenai ATM. Apa itu ATM? Affirm to Manifest. Nah, teman-teman, ATM adalah sebuah sistem yang kita terapkan di grup kita, teman-teman. Nah, diterapkan untuk dikerjakan bersama-sama. Saya masih mengerjakan ATM ya. Affirm to Manifest ya. Affirm to Manifest. Nanti saya cerita seperti apa ATM. Biar langsung kita praktekkan ya, teman-teman. Ibarat kata begini, hari ini ada donat nih di meja makan saya nih. Nih, Amel tadi kasih donat buat cucu ya. Katanya rasanya enak banget. Duriannya, apa aromanya Amel nih luar biasa nih Amel katanya. Apalagi kalau dirasain gitu kan. Nah, untuk bisa ngerasain bener enaknya donat ini gimana caranya teman-teman? Hah? Dimakan. Jadi harus dirasain bener dimakan. Ya, kalau dengar cerita saya aja enak kan jadi penasaran kan? Nah, begitulah ATM, teman-teman. Jadi, saya cerita, kami sharing, saya dan cucu sharing di sini mengenai ATM. Tapi yang terpenting adalah teman-teman lakukan, itu yang paling penting. Seperti cerita misalnya, tadi Amel nyampe rumah jam 17.40 ya. Rupanya pakai KRL, saya pakai Gokar. Lebih lambat padahal lebih dekat nih rumahnya. Berarti Amel cerita, enak banget nih naik KRL. Atau ya teman-teman yang naik MRT, enak banget loh naik MRT. Bisa sampai tujuan dengan on time. Waktunya akurat. Kemudian dicerita duduk bisa duduk ya. Kalau yang lagi rame mungkin berdiri. It's okay, tapi nyampe tempat tujuannya dengan on time. Makanya naiklah MRT, naiklah KRL gitu misalnya. Orang cerita. Nah, kita yang belum tahu gimana, cuma dengar cerita doang. Nah, supaya tahu benar-benar rasanya seperti apa, langsung aja naik KRL, langsung aja naik MRT. Oh, kayak gitu ceritanya. Nah, demikianlah analoginya dengan ATM, teman-teman. Nah, ATM itu saya sekarang cerita nih, ATM kayak apa, ya? Nah, saya langsung munculkan ATM seperti apa. Jadi istilahnya teman-teman kalau baca Alkitab, baca Al-Quran lebih senang baca langsung dari aslinya atau baca tafsirnya gitu kira-kira. Ya kan? Nah, sebagian orang mungkin ya pingin baca deh tafsirnya seperti pendapat orang seperti apa. Tapi kebanyakan orang pasti kalau bisa saya lihat langsung kitab aslinya, saya baca gimana. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman sekarang kayak gini loh ATM. Jadi ATM itu saya mendaftar, ada email. Setiap hari saya dikirimkan email. Contohnya seperti ini nih. Jadi hari ini, hari ke-11, saya akan buka PDF-nya. Nah, sini ada linknya. Muncullah dia ya, link PDF-nya. Ini yang saya share, screen yang lain ya. Nah, ini kan masih di email. Jadi saya tinggal klik nih email ini. Lalu saya klik di sini ada audionya, maka akan muncul. Kita akan dengarkan audionya, gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang isi emailnya seperti apa? Seperti tadi adalah isinya file PDF, teman-teman. Sekarang saya coba buka. Isi file PDF-nya kayak apa? Nah, gini nih, teman-teman. Ini file PDF. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ATM, Firm to Manifest, itu D11 sampai D15. Nah, PDF-nya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini ada kita membaca, teman-teman. Ada visualisasi, kita melihat, membaca. Dan kita menafsirkan sendiri, teman-teman. Percaya atau tidak, waktu pertama kali saya membaca kalimat ini dengan sekarang itu kondisinya berbeda penafsiran saya. Kenapa? Karena ada pengalaman hidup, karena ada sesuatu yang saya lalui. Nah, demikianlah teman-teman, karena ini menghiasi perjalanan kita untuk mencapai target atau kesuksesan yang kita inginkan. Ada penyempurnaan, ada peningkatan dari makna yang kita dapatkan. Nah, ini contoh ya, D11. Di sini ada sebuah ilustrasi ya. Nanti saya akan masuk kepada materi. Ini contoh aja dulu. Kemudian kita diminta menuliskan sebuah afirmasi. Nah, menuliskan ini tujuannya apa?
supaya kita ada koneksi antara apa yang kita pikirkan, ya kita lihat kan dari mata visualisasi, kemudian kita cerna nih dalam otak kita pikirkan, kemudian kita rasakan ya di hati gitu kan, kemudian kita implementasikan pakai tangan nih, kinestetik kita, apa yang akan kita afirmasikan. Nah, setelah kita afirmasikan ini sehari-hari, ini kan pelajarannya setiap hari teman-teman ya. Jadi setiap hari kita kalau bisa malah setiap hari kita tuntaskan D1 ini satu hari gitu. Tapi jika tulisannya panjang, saya lalui bisa beberapa hari. Yang penting mencerna masuk ke dalam aktivitas keseharian kita ya. Jadi ada yang tulisannya ini 36 kali contohnya. Menulis teman-teman. Kenapa sampai sebanyak ini? Supaya kita benar-benar meresap ya. Nah, teman-teman silahkan rasakan sendiri nanti. Saya merasakan sudah manfaatnya, kami merasakan. Jadi sedikit share aja, teman-teman. Jadi ini program yang kita grup Grisnas sama-sama bersama-sama lakukan ini di tahun ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita tetapkan target sejak awal tahun ya, Maya. Kita tetapkan target ya. Kita masing-masing punya target, teman-teman, masing-masing. Ya, bulan April ya. Ya, ini ATM-nya kita mulai April. Sebenarnya kita tuliskan di D1 itu adalah menetapkan tujuan. Target itu kita tetapkan sejak awal tahun dan target kita tidak berubah. Nah, target itu satu persatu kita capai akhirnya. Hal yang berbeda yang kita lakukan adalah ATM tahun ini, ya. Nah, pencapaiannya tentunya lebih tinggi ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan itu kami ikut merasakan. Ternyata ini luar biasa dampaknya teman-teman dengan menerapkan kita ATM. Makanya kami mengencourage teman-teman semua silahkan mendaftar dan ikuti ya. Nah, investasi investasi yang saya terapkan di sini, saya lakukan di sini kami sekeluarga ya. Waktu itu kita dapat paketnya program grup kita ya spesial ya. Harga aslinya berapa? 900.000 ya. Hampir 1 juta lah ya. Kita bayar 600.000, tapi itu kita pakai untuk seumur hidup kita. Nah, ini adalah round kedua saya menulis. Karena round pertama itu 60 hari. Saya ulangi lagi, kenapa? Karena sehari-hari fokus kita bisa distracted, ya. Aktivitas kita lakukan sesuatu ternyata karena mata kita melihat, telinga kita mendengar, panca indera kita bekerja, faktor eksternal mau nggak mau mempengaruhi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Sehingga kita rasanya perlu memfokuskan kembali. Memfokuskan pikiran kita, perasaan kita, dan badan kita untuk melakukan action. Jadi kami ulangi lagi, saya dan cucu ulangi lagi program ATM ini untuk yang round kedua. Demikian seterusnya. Saya rasa ini akan jadi program yang buat kami akan sangat bermanfaat untuk seterusnya ke depan ya. Rasanya kalau kita perlu, kita akan lakukan lagi. Nah, testimoninya adalah beberapa bulan lalu kalau target Star Club ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan kita target ada beberapa ya. Kita individu ini tetapkan target awal tahun. Teman-teman juga tetapkan target ya. Dan target ini teman-teman amazingnya ini adalah program bukan khusus untuk bisnis prudential. Jadi ini target untuk siapapun dan apapun program dan targetnya. Baik punya target terhadap keluarga, punya target terhadap bisnisnya, bisnis apapun, dan dalam hal ini khususnya kita bahas bisnis prudential. Ya, misalnya kita punya target adalah kita, saya dan cucu mendefinisikan target untuk memfasilitasi promosi partner-partner bisnis kami di tahun ini. Ya, saya tetapkan target misalnya 5 ya. Nah, duanya adalah tengah tahun dan puji Tuhan memang terjadi entah bagaimana caranya dan kita nggak pernah mentargetkan siapa orangnya, tapi dua itu tercapai. Ya. Kemudian kita targetkan untuk production club. Nah, puji Tuhan untuk Star Club leader sebenarnya secara angka udah terlampaui ya angka produksinya. Nah, kemudian 2 minggu lalu Star Club producer secara pribadi juga tiket ke Belanda artinya udah dua di tangan nih gitu ceritanya ya secara pencapaian. Tapi tentu titik akhirnya adalah di Desember tanggal 31. Nah, berikutnya ada target yang lebih lagi gitu. Kita ingin mendapatkan target 4 tiket sampai ke Belgia, PCC misalnya. Itu tetap kita capai. Artinya kita tetap bekerja ya, mencapai sesuatu yang kita impikan. Nah, saya hanya ingin cerita, kami ingin cerita bahwa memang ATM itu sangat membantu untuk pencapaian target itu, teman-teman.
Oke, kita langsung masuk ke sekarang kepada materi ya teman-teman ya. Ini adalah hari ke-11 sampai hari ke-15 dari total 60 hari kita berlatih membaca apa isi ATM, kemudian meresapkan apa sih maksudnya, kita pikirkan, kemudian kita tuliskan afirmasinya, dan setelah itu kita mendengarkan audio, dan setelah mendengarkan audio selesai hari itu dan kita share hal apa yang kita dapatkan, pemahaman apa yang kita dapatkan, kita share di grup kita sebagai tanda bahwa oh saya udah selesai nih program ini dan orang lain juga melihat termotivasi untuk mengerjakan hal itu juga. Nah, D11 isinya adalah ini dia teman-teman, saya tunjukin ya. Nah, ini kita bisa baca langsung deh teman-teman. Jadi judulnya adalah apa judulnya? Kesadaran kelimpahan teman-teman. Coba diminta teman-teman, kita semua diminta ambil buku dan pena. Gambarkan sesuatu. Nah, ceritanya langsung ya. Ini Anda bisa baca langsung ya, tapi saya ceritanya begini nih. Halaman kosong gambarkan lingkaran yang mewakili alam semesta beserta isinya. Kemudian di kertas itu juga kita gambarkan keinginan kita nih, apa yang menjadi target kita. Kita tulis di gambar itu juga. Kemudian lihatlah perbandingannya. Seberapa besar sih keinginan kita dibandingkan sumber daya alam semesta itu. Jadi apakah mudah? Bagi siapa? Bagi Tuhan Sang Pencipta untuk mengabulkan impian kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kabulkan impianmu. Impianmu sebesar apa? Seberapa besar impianmu? Nah, disitulah kita diajak berpikir, menyadari, ternyata alam semesta demikian berlimpahnya. Oke, sampai segitu dulu. Sekarang saya langsung ajak teman-teman semua. Ini ada kertas. Nah, ini bahan PowerPoint saya teman-teman ya. Langsung. Ini adalah PowerPoint-nya. Oke, kelihatan. Ini alam semesta. Gambarkan. Gambarkanlah alam semesta seluas-luasnya yang ada di kertas ini. Ini kotaknya, berarti segini. Seluas. Seluas ini. Oh, ini alam semesta. Kita bayangkan alam semesta itu berarti ada bumi, ada planet yang lain, ada matahari. Di matahari ada galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang lain di alam semesta. Luas sekali alam semesta. Kita diminta membayangkan. Lalu kita diminta menggambarkan di alam semesta ini, goals kita sebesar apa. Saya menggambarkan menjadi segitu yang mungkin. Setitik ini. Dalam alam semesta yang luas. Lalu kita diajak berpikir, wow luar biasa ya. Ternyata semesta itu adalah sumber kelimpahan. Berapa besar rezeki di dunia ini? Berapa ribu triliun ada uang di dunia ini, di bumi ini? Apalagi di alam semesta ini. Goal saya seberapa gede ya? Nah, itu kita diminta membayangkan teman. Wow, kalau goals kita adalah promosi AAB dibanding alam semesta, come on, itu berapa gede gitu kira-kira. Kalau misalnya goal saya adalah tiket ke Amsterdam, tiket ke Belgia, berapa besar sih dibanding seluruh alam semesta ini? Luar biasa ya. Sebenarnya alam semesta itu sangat berlimpah. Kita diajak menyadari. Wow, ternyata kelimpahan itu ada di sekeliling kita. Kalau kita berdoa, ya Tuhan, kabulkanlah permohonan saya. Itu demi misalnya doanya. Kemudian Tuhan penguasa alam semesta. Wah, cemen banget, gampang banget gitu kira-kira ya. Gampang banget untuk mengabulkan. Wah, kamu mau PCC? Aduh, kasih saya prit gitu ya. Padahal alam semesta ini luas banget. Nah, itu kita diajak berpikir seperti itu, teman-teman. Itulah D11. Sehingga setiap hari kita merasakan luar biasa berlimpahnya ya. Bahwa goals kita itu, sumber daya yang kita miliki untuk mencapai goals itu, alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Karena itu adalah sumbernya langsung dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kasih ke setiap unit entitas dari kita manusia ini. Dengan jumlah yang tidak kurang, tidak lebih, sama semua. Gunakanlah alam semesta itu. Kalau sumber dayanya demikian luas, apa yang mesti saya lakukan? Nah, apa yang mesti saya lakukan, teman-teman? Diajak di ATM ini, saya buka lagi. Kita buka lagi. Diminta untuk apa, teman-teman? Tuliskan 36 kali afirmasi. Teman-teman, saya menuliskan nih, contoh nih ya, ini adalah ATM di ke-12, saya menuliskan 21 kali. ATM di ke-11 itu menuliskan 36 kali, teman-teman. Supaya saya sadar
bahwa apa ini kata-katanya, kalimatnya. Aku mengizinkan diri berfokus pada aktivitas-aktivitas kunci yang produktif untuk menciptakan kelimpahan pribadiku dari sumber tak terbatas. Aku mengizinkan diri berfokus pada aktivitas-aktivitas kunci yang produktif untuk menciptakan kelimpahan pribadiku dari sumber tak terbatas. Nah, waktu round pertama saya mengerjakan ATM ini, saya nggak terlalu aware. Apa sih yang mesti saya fokus? Ternyata yang saya mesti fokus dua. Yang pertama inilah di D11 ini, teman-teman. Yang kedua ada di D12 nanti. D11 ini mengajak saya, dan saya harus tuliskan 36 kali, berfokus pada aktivitas kunci. Kalau saya punya goals promosi AAB, maka aktivitas apa yang membuat saya dilayakkan oleh alam semesta? Ya, pada materi sebelumnya kan dibahas apa sih kelayakan? Apa sih maksudnya dilayakkan? Siapa yang melayakkan alam semesta? Ya, gampangnya alam semesta adalah Anda nih, ada Bro Salim yang melihat saya layak nggak ya promosi AAB itu misalnya ya. Atau kita menilai yang lain ya, Bro Harvin misalnya, saya layak nggak ya pergi ke Amsterdam gitu. Bro Bayu melihat saya layak nggak ya, misalnya me- apa, memfasilitasi promosi partner bisnis saya menjadi AAB gitu. Orang lain, semesta ini kan kita semua. Jadi kita semua menilai sebenarnya. Dan kita sendiri menilai, gue layak nggak ya untuk mencapai Amsterdam. Gue layak nggak ya dapat 5 juta. Untuk melayakkan itu, nah ini menuliskan ini supaya kita fokus pada apa tadi disebutkan. Aktivitas kunci. Aktivitas kunci mencapai goals itu apa? Sebenarnya kita semua yang bisa menuliskan. Kalau saya punya goals adalah hidupnya apa? Hidupnya rukun dengan keluarga. Maka aktivitas kunci saya apa? Saya bertegur sapa dengan keluarga. Saya mengunjungi keluarga. Itu aktivitas kunci. Kalau saya punya goals adalah sehat, maka aktivitas kunci saya menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola kerja supaya stres tidak berlebihan, menjaga olahraga supaya goalsnya sehat. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau goalsnya adalah kita terapkan promosi AAB. Target AAB kan disebutkan 300 juta. 300 juta itu dicapai dengan misalnya produksi pribadi 100 juta, atau produksi pribadi 200 juta, ataupun produksi pribadinya total 300 juta misalnya. Maka untuk mencapai itu, berarti kan ada target harian nih. Nah, ternyata itu sudah ada di BOP bahwa target harian kita hanya presentasi kedua orang sehari. Konsisten aja lakukan itu. Ya, maka promosi AB di tangan, promosi AB di tangan, kemudian income 100 juta per bulan di tangan. Dan tidak perlu closing yang big case sebenarnya. Ya, karena cukup dengan 1,5 juta premi per bulan, itu sudah mencapai income 100 juta per bulan di tahun kelima. Nah, kita sudah ada, teman-teman, sudah ada rumus Excel-nya. Dan saya sempat penasaran dan saya sempat masukkan ke Excel sendiri. Dan itu saya hitung-hitung langsung benar ternyata rumus itu. Jadi cukup dengan closing 1,5 juta premi sebulan aja, kita di tahun kelima mencapai income 100 juta. Nah, demikian rumus Excel-nya. Yang diperlukan oleh kita semua adalah tadi fokus kepada aktivitas kunci. Nah, jadi D11 ATM itu mengajak kita merasakan, terutama merasakan teman-teman, bahwa oh, aktivitas kunci apa yang perlu saya wujudkan sehingga saya merasa diri saya dilayakkan mencapai goals. Goalsnya apa? Masing-masing punya goals. Misalnya promosi AAB. Masing-masing punya goal misalnya menjadi Star Club atau MDRT, Star Club Leader misalnya, atau Double Star Club, atau bahkan VCC. Nah, jika ternyata ada yang kurang, kita lihat lagi. Nah, inilah latihan. Lihat lagi ya, latihannya itu afirmasi lagi setiap pagi. Ya, mengizinkan diri untuk berfokus pada aktivitas kunci. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya. Apapun goals Anda, percayalah teman-teman ya, apapun goals Anda terapkan di 11 ini, maka itu akan mendekatkan Anda kepada goals Anda. Karena Anda akan fokus pada aktivitas kunci dalam pencapaian goals.
Nah, itu maksud dari D11 ya, teman-teman ya. Itu kan tafsir saya. Nah, silakan teman-teman baca langsung HTM D11 dan langsung tuliskan dan Anda bisa menafsirkan sendiri apa maksud D11 ya. Dan nanti ada audio. Contoh audionya kalau boleh saya share biar teman-teman tahu ya seperti apa sih jenis audionya. Nah, ini kan ceritanya mau cerita nih kayak MRT tadi kayak gimana sih. Sebentar. Kayak gini, saya kasih potongan sedikit ya. Saya share aja nih screen audionya biar teman-teman tahu ya. Yang belum ya. Oke, gua share. Ini audionya. Muncul nggak ya? Suara keluar? Sebentar. Suara audio keluar nggak ya? Nggak keluar Diklik bang. play dulu, Bli. Belum Hah? diklik play ya? Gua klik play sekarang. Belum, Keluar Bli. nggak? Belum. Ini Mesti sekarang ada saya klik share soundnya kayaknya beli aktifin. betul. Ini share soundnya sekarang tulisnya di mana ya? Nggak ketemu gua. Kalau Biasanya di gitu ulang dulu, Bli. Waktu Bli klik, jangan lupa ah, klik ah. share sound. Oh, di sini ada share sound. Oke ya. Nah, coba ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Saya play ya. Selamat datang di audio hari ke-11 program Kurang besar, Bli. Kurang gede ya? Sebentar. Aku gedein dulu soundnya ada di sini. Aman dan tentunya rileks. Dari latihan menggambar alam semesta dibandingkan dengan impian Anda, apakah yang Anda dapatkan? Apa kesadaran yang timbul dari latihan tersebut? Sekarang renungkan selama ini Anda lebih banyak mencurahkan energi ke arah mana? Apakah pada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan atau ke arah yang dapat Anda kendalikan? Tanpa disadari, banyak orang mengarahkan energinya pada sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Apa contohnya? Mereka mengarahkan energi untuk mendapatkan penerimaan, persetujuan, dan pengakuan dari orang lain. Mereka marah, tersinggung, dan kecewa karena tidak mendapatkan hal itu. Mereka juga mengarahkan energi untuk menuntut dan berharap orang lain berubah sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka menunggu orang lain berubah. Mereka berusaha melakukan apapun untuk membuat orang lain berubah dan tidak memberikan batas waktu untuk menunggu sehingga tidak mengerjakan yang lain yang seharusnya bisa mereka kerjakan. Nah, dengar ya teman-teman ya. Meli suara cukup jelas tadi ya, Mel ya. Kecil Nah, tapi Bli. Jelas. agak kecil ya. Oke, silakan nikmati nanti ya teman-teman bisa saya boleh kirimkan nanti kalau teman-teman berminat satu contoh soundnya silakan ya. Total ada 60 kita dengarkan itu teman-teman ya setiap hari. Nah, untuk melengkapi pemahaman yang ada di tulisan PDF-nya teman-teman. Dan tadi mungkin kalau yang samar-samar kecil-kecil dengar ya, tadi disampaikan bahwa kita diajak merasakan dan mengingat selama ini apa sih fokus kita. Mungkin kita fokus pada pengakuan dari orang lain atas apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita marah saat kita tidak memperoleh itu. Berarti fokus kita kepada eksternal, bukan pada hal yang bisa kita kendalikan. Sebenarnya apa sih yang harus kita fokuskan? Nah, tadi yang diafirmasi adalah kita fokus pada aktivitas yang bisa kita kerjakan. Aktivitas kunci yang mendukung goals. Nah, gitu ya. Itu adalah D11, teman-teman ya. Nah, untuk lebih afdolnya lagi, rasakan langsung ya. Penasaran kah? Nah, langsung dong kerjain ATM-nya ya. Kita kerjain bareng-bareng. Kita semua berlatih bareng-bareng. Dan ini sistem yang kita terapkan untuk kita semua, teman-teman. Bayangkan teman-teman nanti mempunyai bisnis dan teman-teman menggunakan tools ini sebagai sistem untuk teman-teman ajak kepada teman-teman yang lainnya yang diajak ke bisnis ini. Kira-kira demikian. Mari kita berkembang bersama-sama, kita berproses sama-sama, sehingga kita memiliki semua memiliki mental kelimpahan bareng-bareng. Ya,
Jadi kita semua teman-teman adalah ini yang ada di sini ya, baik teman-teman yang partner baru maupun leader-leader yang sudah existing dan yang sudah duluan, itu sama-sama masih berlatih juga. Kita sama-sama di sini kerjakan ATM, teman-teman. Nah, kita lanjut ke D12, teman-teman. D12 seperti apa? D12 itu, sebentar, saya lihat dulu ya. Saya buka dulu D12 ATM. Oke. Nah, D12 ATM, teman-teman, ini lanjut kepada goals kita, mewujudkan goals kita lagi. Judulnya apa? Modeling, teman-teman. Jadi, di hari ke-12 ini kita diajak tuliskan, siapa 5 orang yang Anda kenal, yang Anda pandang sukses dan bahagia, boleh dari bidang industri manapun. Nah, kita masing-masing punya definisi sukses. Kita memandang orang lain yang menurut versi kita, itu adalah role model buat kita. Ya, ada yang sukses pada satu bidang, ada yang sukses pada banyak bidang. Nah, teman-teman kan masing-masing kita punya goal sukses definisi kita sendiri. Di sini nanti kita akan di program mental development ini kita akan melatih sesuatu sukses yang dimensinya luas sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita ajak teman-teman dulu, silakan tuliskan 5 orang yang Anda pandang sukses. Silakan Anda lakukan itu nanti ya. Kemudian tuliskan dari masing-masing orang itu karakter atau cara pikir seperti apa yang membuat mereka sukses menurut penglihatan Anda. Bagaimana sikap mereka ketika menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap mereka kita ketika mendapatkan kesuksesan? Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari karakter orang tersebut yang bisa kita terapkan? Nah, gampangnya contoh ya, kalau di bisnis prudensial sebut aja beberapa nama. Karakternya apa sih? Ya, misalnya contoh ya, kita di sini ada Bro Salim misalnya. Karakternya gimana nih Bro Salim? Mengasihi, rajin menolong, misalnya ceria, misalnya begitu. Kita tahu namanya Ko Heri misalnya. Ko Heri bagaimana? Karakter seperti apa? Konsisten. Dia sampai sekarang masih merekrut. Contoh seperti itu ya. Contoh ya. Nah, teman-teman silakan tuliskan dan semakin Anda lama di bisnis ini, Anda akan menemukan banyak contoh-contoh karakter sukses, teman-teman ya. Saya menemukan sejumlah orang tambahan setelah menjadi leader. Karena mengenal leader dari agensi lain, dari kota lain ya. Banyak contoh-contoh yang kita bisa contek lah gampangnya ya. Jadi buat saya tinggal contek aja nih. Orang seperti itu karakternya gimana ya? Karena kita ketemu kan kita bisa pelajari. Dan mereka bagi loh kunci sukses mereka. Nah, mana yang paling ingin Anda kembangkan? Anda tinggal pilih. Nah, kemudian kita diajak menulis afirmasi seperti ini. Aku memutuskan untuk mengizinkan diri makin ringan dan mudah berfokus melatih karakter penting yang aku yakini menjadikan diriku pribadi yang lebih berkualitas. Nah, teman-teman. Jadi, ternyata kunci sukses itu tadi saya sebutkan ada dua tadi. Di D11 itu adalah aktivitas kuncinya. D12 adalah karakter penting yang kita perlu kembangkan, kita bangun dalam diri kita, sehingga dikatakan kita layak. Layak, dipantaskan, dilayakkan untuk mencapai goals yang kita inginkan. Misalnya goals kita adalah punya income 5 juta sebulan. Goals kita punya income 10 juta sebulan. Goals kita punya income 50 juta sebulan. Atau 100 juta sebulan. Kemudian nanti menjadi 200 juta sebulan, 300 juta sebulan, kemudian 500 juta sebulan, 1 M sebulan, itu semua contohnya ada, teman-teman. Ya, 2 M sebulan juga ada, 4 M sebulan juga ada, 8 miliar sebulan juga ada. Dan itu semua tinggal kita contek, orangnya ada di bisnis prudensial. Ya, pelajari aja apa aktivitas kunci yang dia lakukan. Kita tinggal nyontek. Ya, bisa diundang ke agensi kita. Kemudian kita pelajari karakter apa yang dimiliki olehnya. Kita bisa tanya, apa yang dia lakukan? Dia sering kok cerita sama kita. Lu rekrut lah, nah, contoh ya, kayak Ko Heri ya. Konsisten, masih merekrut sampai sekarang. Masih mengajak yang lain, mengenalkan bisnis ini, peluang bisnis ini kepada orang lain. Nah, itu contoh karakter yang dimiliki. Konsisten, masih rendah hati, humble, kemudian rajin, kemudian berani, kemudian percaya diri. Nah, contoh-contoh karakter itu kita sendiri yang ngambil. Kita comot nih, berapa karakter yang kita butuhkan untuk kita kembangkan. Jadi itu ya kita fokus nih, teman-teman. Supaya melatih kita fokus ke sana, kita tulis. Nah, saya menulis nih. Ini ATM D12 saya. 21 kali diajak menulis.
Saya tulis nih, aku memutuskan untuk mengizinkan diri makin ringan dan mudah berfokus melatih karakter penting yang aku yakini. Menjadikan diriku pribadi yang lebih berkualitas. Saya masih belajar, teman-teman. Saya masih berlatih untuk fokus mencapai goals yang kita inginkan. Nah, demikian teman-teman ya. Itu D12. Nah, D13 teman-teman apa? D13 saya ajak teman-teman lihat lagi ya D13 itu. Nah, kita sekarang ini menarik nih teman-teman. D13 ini. Apa sih isinya? Segala sesuatu di dunia ini tercipta minimal dua kali teman-teman. Minimal dua kali. Kapan? Anda punya goals. Kemudian Anda capai. Pertama, goals itu tercipta saat kapan? Saat ada di pikiran Anda kan? Ya, goals itu tercipta saat dipikirkan. Pertama, saat dipikirkan. Kedua, saat tercapai. Jadi dia tercipta minimal dua kali, teman-teman. Nah, message lain yang diinginkan artinya adalah apa? Apa yang kita pikirkan itulah yang kita capai. Atau sebaliknya, kita dilayakkan mencapai sesuatu saat apa? Saat kita memikirkannya. Setiap hari gua pikirin. Setiap hari saya memikirkan misalnya mendapatkan income 250 juta. Pikirkan dulu nih. Kemudian lakukan aktivitas kunci, lakukan pengembangan karakter sehingga dilayakkan. Sampai akhirnya dia tercipta. Jadi terciptanya dua kali. Pertama pikirkan dulu. Nah, setiap hari kita pikirkan itu, setiap hari kita pikirkan gitu. Tidak peduli hidup kita di masa lalu seperti apa, ya disebut apakah dulu gagal, dulu berhasil seperti apa. Yang penting saat ini, being present untuk mencapai in the future, di kemudian hari. Nah, kemudian ditulis nih 27 kali dalam buku kita. Ditulis ya afirmasinya, saya mengizinkan diri. Nah, kata-kata saya ini penting banget diresapkan, teman-teman. Saya, kita masing-masing. Jadi ini masalah ego kita masing-masing. Benar-benar dituliskan, saya mengizinkan diri. Makin memiliki kesadaran dan melakukan apapun yang mengarah pada target. Terlepas apapun hasil akhirnya. Di sini diajak untuk ikhlas, teman-teman. Ya, di 13 ini kita diajak untuk kerjakan saja. Ikhlaskan hasilnya pada alam semesta, pada yang maha kuasa. Nah, kemudian kita diajak mendengarkan lagi audio, kemudian merenungkan, kemudian kita relaksasi. Ya, jadi D13 itu adalah kita dilatih untuk ikhlas. Kerjakan saja, lupakan hasilnya. Tercapai nggak tercapai, entah dari mana datangnya, kok bisa tercapai ya? Seperti yang kita pikirkan. Nah, karena dia penciptaan itu dua kali, waktu kita pikirkan dan kemudian saat pencapaian. Itu D13. Sekarang kita masuk ke D14. D14 itu setiap 7 hari di dalam ATM ini kita diajak melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Teman-teman, ya setiap 7 hari kita melakukan evaluasi. Ya, ini evaluasi. Dalam evaluasi ini kita diajak nih. Nah, untuk menggunakan pikiran berfokus pada apa hal yang baik. Ya, dalam praktek kita selalu berpikir apa hal berharga yang kita dapatkan dalam 1 minggu terakhir ini. Apa hal-hal baik? Tuliskan, ya. Kemudian kita ingin melihat peluang emas, ya kan? Karena kita melihat hal-hal yang baiknya, bukan hal yang buruknya. Nah, jadi tuliskan di grup WA apa 3 hal terbaik yang didapatkan di 1 minggu. Kita tuliskan, ya. 1 minggu terakhir. Lalu apa yang Anda syukuri? Nah, pada saat menuliskan syukur itu benar-benar libatkan ego Anda. Saya bersyukur, ya. Saya, diri Anda bersyukur. Rasakan syukur itu, ya. Dan kemudian apa yang Anda rasa atau yakini dapat ditingkatkan pada minggu depan. Bagaimana rencana melakukan itu? Apa indikatornya? Jadi tuliskan nih, apa yang mau ditingkatkan minggu depan. Terus rencananya gimana? Kita tuliskan juga di buku catatan kita ATM ini. Lalu apa indikatornya? Jika saya sudah melakukan hal itu sampai tuntas, dituliskan detailnya. Lalu masuk lagi ke audio. Nah, ini teman-teman, hal yang sama ini kita lakukan setiap siklus 7 hari, teman-teman. Evaluasi. Menarik ya? Kita menilai diri sendiri loh. Dan kita diajak menuliskan,
Kemudian kita dengerin audio, kita rasain. Ya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang ke D15, teman-teman. D15. D15. Nah, ini menarik juga nih, teman-teman. Ya, D15. Take care of yourself first. Gitu judulnya D15. Teman-teman udah lihat ya screen-nya. Take care of yourself first. Jadi kita peduli sama diri kita sendiri dulu. Loh, apa nggak egois tuh? Kita mementingkan diri. Justru enggak. Banyak orang berusaha menyenangkan, merawat orang lain, mementingkan orang lain. Dia pedulinya sama orang lain aja ya. Tapi dia lupa pada dirinya sendiri. Dia kelelahan, kadang-kadang kehilangan gairah ya. Banyak tuh teman-teman yang seperti itu, coba perhatikan ya. Karena dia peduli sama misalnya dengerin istrinya, dengerin suaminya, dengerin anaknya, dengerin tetangganya, kan gitu kan. Akhirnya capek hati, mikirin dia aja, oh gua harus begini nih, gua harus jaim nih gitu kira-kira ya. Hingga akhirnya kita stres sendiri. Nah, apa sih aktivitas yang buat diri kita, merawat diri kita sendiri apa? Misalnya, nah di sini nih. Buatlah daftar apa yang sudah lama Anda tidak lakukan. Ini latihan kecilnya. Kalau Anda lakukan membuat Anda lebih berenergi. Apapun. Misalnya, sekali-sekali saya pingin lari pagi, jalan pagi. Ya, setengah jam, 1 jam. Atau mungkin kalau Anda pernah lari ya, misalnya setengah jam gitu ya. Atau mungkin 1 jam gitu ya. Keluar keringat, teman-teman, pada titik tertentu, kilometer tertentu, ada namanya hormon endorfin mulai keluar, teman-teman. Itu menciptakan rasa kayak kayak apa ya, bahagia ya, mungkin orang pernah bilang oh kayak ekstasi gitu ya. Itu memang benar, teman-teman. Anda lakuin aja pada kilometer tertentu, Anda akan merasakan itu, contoh ya seperti itu. Lalu nah ini disebutkan sediakan waktu untuk olahraga. Tidak harus olahraga yang serius, misalnya berapa puluh kilometer, kalau berlari nggak harus ya, bisa jalan kaki, bisa bersepeda, kapan, berapa lama. Lalu perhatikan dialog apa yang muncul. Nah, ini hal-hal yang disebut untuk take care of yourself. Misalnya beberapa orang berpikir, wah sekali-sekali boleh dong saya shopping, boleh. Anda kan sudah budgetkan untuk hal itu misalnya. Saya sekali-sekali saya traveling, boleh ya. Apalagi Anda kerjakan bisnis prudensial, Anda akan capek trip ya. Waktu lalu kita ke KL bareng-bareng rame-rame, luangkan ya. Kemudian nanti di awal Januari kita yang leader nanti ada namanya outing misalnya ya, tanggal 6 Januari. Nah, kita siapkan dari sekarang, kita budgetkan. Ya udah kita take care ourselves, enjoy aja gitu ya. Kemudian ada grup badminton, ada grup padel sekarang ya. Kemudian ada kemarin ada dance gitu misalnya, kita take care of self ya, ourselves. Nah, pada saat melakukan itu, nah kita diajak merasakan ini. Pada saat melakukan itu, gua ngerasa terpaksa nggak sih gitu misalnya. Atau istilahnya karena zonanya kekurangan atau kelimpahan. Atau mungkin kita nggak melakukan itu karena, aduh, gua buru-buru, gua nggak sempet gitu. Artinya takut ini sesuatunya nggak selesai. Atau takut misalnya nanti nggak kebagian apa, apapun misalnya ya, karena kehabisan waktu misalnya. Gue takut ketinggalan kereta misalnya, gitu ya contohnya. Nah, apa perasaan yang muncul pada saat itu? Nah, kapan kita akan sempatkan? Itu contohnya ya. Nah, sehingga akhirnya kita ngerasa, gue ngerasa yang berbeda nih sekarang dengan latihan ini. Ternyata kalau gue spend waktu, bisa loh, saya tetap bisa capai target ya. Misalnya tadi, ya contohnya. Tadi, nah, waktu ke mari, saya sebenarnya mau menyiapkan bahan nih materi teman-teman. Tapi saya memprioritaskan yang lain, yaitu ketemu sama partner-partner bisnis ya. Tadi saya ketemu partner bisnis, itu lebih prioritas buat saya, karena untuk materi saat ini sebenarnya saya tinggal baca, karena ini kan baca langsung dari sumber aslinya ya. Nggak perlu tafsiran, kita lihat baca bareng-bareng. Nah, kemudian lanjutannya adalah afirmasi dari D15 itu seperti ini. Nih, nulis nih teman-teman, 14 kali. Tapi sekarang tulisnya panjang nih teman-teman ya. Bisa jadi berapa halaman nih? Bisa jadi 2 halaman, 3 halaman nih kita nulis. Mulai sekarang dan seterusnya, saya mengizinkan diri untuk menyelesaikan perawatan diri sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya merawat diri dengan memperhatikan pola makan, olahraga, dan kesehatan secara keseluruhan sebagai bentuk menyayangi diri dan tanda kelimpahan, sehingga saya dapat berkontribusi lebih lama pada orang-orang yang saya sayangi. Jadi tujuannya teman-teman melatih ini, afirmasi ini teman-teman ya, tujuannya juga supaya saya bisa hidup lama nih dengan keluarga, gitu kan. Kita olahraga tujuannya buat sehat, supaya umur kita panjang. Umur kita panjang, kita bisa berkontribusi lebih panjang di dunia ini.
kita bisa nemenin keluarga lebih lama. Kita bisa nanti nemenin sampai mungkin cucu sama cicit misalnya gitu. Jadi itu tujuannya juga. Jadi kita otomatis melakukan ini berdampak kepada orang lain juga. Tanpa kita harus sebaliknya kita pikirin orang lain sehingga kita lupa pada diri kita sendiri. Nah, dan teman-teman menariknya di program mental development ini kita diajak menentukan tujuan itu bukan hanya melulu soal duit ya teman-teman ya. Bukan hanya melulu soal bisnis ya teman-teman ya. Jadi tujuannya malah di sini kita, yes, mungkin sebagian orang datang kemari karena uang dulu misalnya. Setelah uang tercapai kita diajak berpikir kita perlu hidup sehat loh teman-teman. Kita perlu hidupnya panjang supaya umur panjang. Apa yang saya harus lakukan? Kita punya aktivitas kunci supaya sehat. Karena dia ada goal sehat ya. Berarti apa? Setiap hari saya harus olahraga nih. Apapun olahraga Anda, silakan ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang sekedar naik turun tangga, ada yang loncat-loncat pakai tali skipping, ada yang pakai alat, pakai tali dan sebagainya. Itu tujuannya supaya kita umur panjang, contoh ya, badan sehat. Nah, dengan kita menikmati diri, ya, take care of yourself, jadi kita menikmati untuk diri kita sendiri, otomatis kita menjadi lebih enak, ya, perasaan lebih bahagia. Nah, bahagia itu apa? Salah satu tujuan juga di sini ya, selain kaya raya, sehat, bahagia. Nah, ternyata bahagia itu, teman-teman ya, itu kalau kita amati lebih detail adalah saat semuanya selaras, teman-teman. Misalnya selaras itu gimana ya? Pernah misalnya saya kerja, misalnya dulu saya di karyawan kerja, misalnya kerja sampai malam misalnya. Karir oke, misalnya begitu. Tapi ada sebagian orang karir oke, tapi kesehatan terganggu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mungkin luar biasa karirnya luar biasa tinggi ya, menduduki jabatan tinggi banget, tapi keluarga berantakan misalnya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita melakukan sesuatu supaya semuanya selaras. Itu enak banget. Nah, itulah kita menemukan di sini. Ya puji Tuhan ya teman-teman, ini perjalanan saya sendiri ya. Udah setengah abad nih teman-teman, mencari sesuatu yang selaras ya. Sehingga mencapai goal saya pribadi adalah bahagia. Bahagia itu apa? Menyelaraskan pekerjaan selaras, keluarga selaras, dengan lingkungan selaras, bersosial juga selaras. Itu saya temukan di sisi ini, di misi Prudential ya. Dan ternyata teman-teman yang lain juga ngerasa kok seperti itu. Bisa menikmati dirinya tetap dengan baik, bisa tetap jalan-jalan, bisa berdonasi, bisa punya banyak teman, bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Nah, itu so far. Nah, model itu kita yang tetapkan. Kan tadi ada modelnya kan. Tujuan itu kita yang tentukan. Ternyata kita tinggal lihat, oh ini ada modelnya, ternyata ada orang yang bisa menikmati. Gimana kuncinya tadi? Di, di 12 ya, modelnya apa? Aktivitas apa yang dilakukan dan karakter apa yang dimiliki. Nah, tetap kita take care of diri kita sendiri. Nah, sehingga tujuan kita, kan tadi sehat, kaya raya, bahagia. Nah, bahagia itu saat kita selaraskan antara apa? Thinking, ya, feeling, sama action kita. Kita selaraskan semua supaya mencapai goals kita. Nah, saat semuanya selaras, anda kita pikirkan, ya, kita di kepala ini kita pikirkan, ibaratnya kita memikirkan sesuatu ya teman-teman ya, misalnya kita berpikir, kita mikirnya pekerjaan gitu kan. Tapi di sisi lain, urusan keluarga sesuai nggak dengan pekerjaan kita nih kira-kira. Mereka mendapat sesuatu nggak? Misalnya dapat uang gitu kan, misalnya. Atau mendapatkan waktu nggak dari kita, waktu yang berkualitas misalnya. Misalnya bisa melakukan hal yang lain nggak gitu. Jadi selaras. Kemudian kita punya yang lain nih, ada sosial, masyarakat ya. Kemudian ada namanya urusan kita nanti bisa berdonasi misalnya dengan eh, yang lebih luas lagi. Itu contohnya. Nge-freeze ya kamera saya ya. Sorry ya sebentar. Ini pakai eksternal kamera soalnya ya. Oke, jadi udah tinggal sedikit lagi teman-teman. Sebentar. Ya, gangguin ya kameranya nge-freeze ya. Oke. Nah, materi D15 sampai di situ teman-teman dan itu melengkapi kita belajar malam ini adalah ATM, Affirm to Manifest, yaitu hari ke-11 sampai hari ke-15. Ya. Nah, kameranya saya coba nyalain, belum nyala. Oke ya, gangguinnya teman-teman ya. Terakhir tanpa kamera saya, tapi tadi mudah-mudahan segala sesuatunya sudah lebih jelas. Yang saya ingin tekankan terakhir, teman-teman, ayo kita berlatih bareng-bareng. Lakukan juga ini bisa bareng-bareng, teman-teman silakan hubungi leader masing-masing gimana sih seperti apa ATM, mau tahu lebih detail
Dan di luar itu kita tetap bisa melakukan aktivitas bintang 5 yang teman-teman juga sudah dilatih ya. Bersyukur, kemudian melakukan afirmasi, kemudian kita negatif jar, kemudian kita baca buku, kita olahraga, kemudian latihan meditasi. Ya itu adalah tujuannya supaya kita sehat, kaya raya, dan bahagia. Saya berdoa, berharap semoga teman-teman mencapai goals Anda masing-masing. Terima kasih.